Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di ruang channel sepak bola Paulus Rogen. Kali ini kita mengupas 16 besar kejuaraan Piala Dunia di Qatar yang saat ini memasuki knockout untuk 16 besar, di mana akan dimulai nanti jam 10 malam, di mana laga pembuka Belanda akan melawan Amerika Serikat. Selanjutnya tanggal 4 akan diikuti oleh Argentina dan Australia pada pukul 2 dini hari. Selanjutnya Prancis melawan Polandia pada pukul 22. Tanggal 5 Desember pukul 2 dini hari, Inggris akan melawan Senegal. Pada jam 22 malam hari, Jepang melawan Kroasia. Jam 2 dini hari, Brasil akan melawan Korea Selatan. Pada pukul 22, Maroko akan melawan Spanyol. Dan yang terakhir pada tanggal 7 bulan 12 jam 2 dini hari, Portugal akan melawan Swiss. Sangat menarik, namun demikian babak 16 besar itu banyak kejutan-kejutan yang terjadi, di mana klub-klub boleh dikatakan underdog itu yang tidak diperhitungkan bisa lolos masuk ke 16 besar, seperti Maroko. Timnas Maroko secara mengejutkan mampu menjadi juara grup F dengan mengatasi Kroasia dan memulangkan Belgia dalam fase grup. Yang menjadi kunci kesuksesan dari Maroko di turnamen ini adalah kemenangan atas Belgia di laga kedua, di mana Hakim Ziyech dan teman-temannya di timnas Maroko sebelumnya mereka menahan Kroasia tanpa gol di pertandingan pembuka. Jepang adalah kejutan terbesar di Piala Dunia 2022, masuk dalam grup yang disebut grup neraka karena berisikan dua negara raksasa Eropa, yaitu Jerman dan Spanyol. Mereka justru mampu meraih maksimal dan menjadi juara grup. Baik Spanyol maupun Jerman sama-sama dibekuk
skor 2-1 oleh tim yang berjuluk Samurai Biru ini. Mereka pun keluar sebagai juara grup A dan memulangkan Jerman lebih cepat. Dalam hal ini selanjutnya adalah tim-tim yang memang membuat kejutan di Piala Dunia adalah Senegal. Senegal merupakan juara Afrika sebelum Piala Dunia 22 digelar. Mungkin kelolosan tim berjuluk The Lions of Teranga ini bisa diprediksikan. Namun demikian kan mereka merosot gratis karena cederanya pemain andalan mereka Sadio Mane yang harus dicoret pada saat-saat terakhir menjelang turnamen. Karena Sadio Mane cedera pada saat Bundesliga yang saat ini memasuki pertengahan kompetisi. Senegal mampu menjadi runner-up grup A dan memulangkan Ekuador yang tampil memukul bersama Enner Valencia sejak awal turnamen dan saat ini masuk dalam daftar top skor. Amerika Serikat sering menciptakan sejarah, padahal sepak bola football bagi mereka masih baru dibandingkan dengan soccer, permainan sepak bola ala Amerika. Mereka sanggup menahan Inggris tanpa gol selagi meraih hasil maksimal ketika mengalahkan Iran. Meski sempat kewalahan menghadapi Wales dengan ditahan 1-1, namun Amerika Serikat mengakhiri fase grup sebagai runner-up grup B dengan catatan 5 poin di bawah Inggris. Polandia merupakan langganan di turnamen-turnamen besar. Mereka kerap tampil apik selama fase kualifikasi, namun seringkali tersingkir hanya di babak grup saja. Namun kali ini Robert Lewandowski mampu lolos sebagai runner-up grup C. Mereka mampu memulangkan Meksiko yang sering kali membuat tim-tim besar di Piala Dunia tersingkir. Robert Lewandowski yang saat ini bermain di Barcelona sempat gagal mencetak gol dalam penalti dalam melakukan penalti. Selanjutnya kita pun salut dengan Austria sama sekali bukan unggulan ketika melihat peta kekuatan di grup B. Mereka pun mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari Prancis. Namun Soccer Cruise, julukan timnas Australia, mampu meraih kemenangan 1-0 atas Denmark dan Tunisia. Catatan 6 poin bagi Australia memulangkan Denmark yang disebut-sebut favorit untuk lolos dalam fase grup. Australia pun menuju Piala Dunia melalui babak playoff, menang adu penalti melawan Peru. Last but not least, ini adalah timnas Korea Selatan, timnasnya Coach Shin Tae-yong
ya, yang sebelum Piala Dunia 22 dimulai, Korea Selatan diprediksi untuk tidak lolos di fase grup karena ada Uruguay dan Portugal di atas kertas dan ranking mereka lebih di atas. Namun inilah sepak bola, bolanya pudar. Korea Selatan sukses lolos sebagai runner-up grup H itu berkat kemenangan mengejutkan di pertandingan babak terakhir di grup A, di mana Portugal yang diperkuat Cristiano Ronaldo itu bisa dijungkir balikan 2-1. Timnas Korea Selatan pun lolos dengan catatan 4 poin. Mereka memulangkan Uruguay yang kalah dalam produktivitas gol dipaksa di fase grup. Itulah tim-tim yang memang dalam hal ini membuat kejutan dalam babak penyisian. Tim yang sekarang menjadi 16 big team. Dan kita ketahui ada kejutan-kejutan juga di mana Iran dalam hal ini bisa mengalahkan Wales dengan 2-0. Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina 2-1. Ya. Di grup D, Australia bisa mengalahkan Tunisia 1-0, Denmark 1-0 walaupun dikalahkan oleh Prancis dengan 4-1. Di grup E, Jepang bisa mengalahkan dua kekuatan besar sepak bola yaitu Jerman dan Spanyol dengan 2-1 walaupun Jepang kalah dengan Costa Rica 0-1. Di grup F, Maroko dengan Kroasia itu berbagi angka 0-0 dan Maroko bisa mengalahkan Belgia 2-0 walaupun akhirnya dikalahkan Kanada 1-2. Grup H di mana ada grup Brasil, Uruguay dan Ghana. Porcel bisa mengalahkan Portugal yang terakhir dini hari dengan 2-1, di mana Cristiano Ronaldo gagal menciptakan beberapa peluang yang didapatnya. Porcel bisa menahan Uruguay 0-0 walaupun akhirnya kalah dengan Ghana 2-3. Dengan keberhasilan wakil Asia baik Jepang, Korea Selatan maupun Australia, peta kekuatan sepak bola Asia lebih meningkat. Dan menurut coach Jose Mourinho, kekuatan tim-tim dari Asia khususnya adalah kerjasama tim dan kekompakan mereka secara tim. Sering memanfaatkan counter attack setelah bertahan, dan biasanya di babak kedua mereka bangkit karena baik Jepang maupun Korea Selatan itu mempunyai disiplin dan etos kerja yang tidak mau kalah sama sekali. Lolosnya tim-tim
memasuki 16 besar, otomatis mereka mendapat bayaran dari FIFA untuk pertandingan tersebut, di mana awalnya 32 tim mendapat 10 juta US dollar atau sekitar 149 miliar untuk persiapan di kejuaraan dunia di Qatar ini. Saat ini tim yang lolos masuk 16 besar akan diberikan semacam fee oleh FIFA sebesar 12 juta US dollar ataupun sekitar 179 miliar rupiah. Tentu saja di fase perempat final 8 besar dan nanti memperebutkan juara-juara itu, tentu saja FIFA memberikan bonus dan fee kepada tim-tim yang memang lolos ke fase berikutnya. Seperti kita ketahui, untuk kejuaraan Piala Dunia ini tim yang merebut menjuarai Piala FIFA ini akan mendapat 50 juta US dollar atau sekedar 740 miliar rupiah. Sungguh fantastis untuk tim-tim yang bisa menjuarai kejuaraan Piala Dunia setiap 4 tahun sekali ini. Untuk itu selanjutnya, adapun yang saat ini masuk dalam daftar top skor adalah pemain sebagai berikut: Alvaro Morata dari Spanyol dengan 3 gol, Kylian Mbappe dari Prancis dengan 3 gol, Cody Gakpo pemain muda dari Belanda dengan 3 gol, Marcus Rashford dari Inggris dengan 3 gol, dan ada pemain Brasil Richarlison yang melakukan gol salto dengan 2 gol, serta Lionel Messi dengan 2 gol dari Argentina. Hasil pekan ketiga, di mana Ekuador menang atas Senegal. Ekuador dikalahkan Senegal 2-1. Belanda mengalahkan Qatar 2-0. Iran dikalahkan Amerika Serikat 1-0. Wales dikalahkan Inggris 3-0. Tunisia France dikalahkan Prancis 1-0. Australia Denmark 1-0. Polandia Argentina 0-2, 2-0 untuk Argentina. Arab Saudi Meksiko 2-1. Arab Saudi dikalahkan. Kroasia Belgia 0-0. Kanada Maroko 1-2. Jepang Spanyol ini 2-1. Costa Rica Jerman 2-4 untuk Jerman. Ghana Uruguay 0-2, Uruguay menang. Serbia melawan Swiss 2-3, menang Swiss. Dan Kamerun mengalahkan Brasil 1-0. Dari hasil tersebut bisa kita lihat
bahwa persiapan khususnya dari tiap-tiap timnas nasional juga tergantung dari kompetisi dari negara masing-masing, karena hasil dari timnas yang berlanjut adalah suatu hasil dari kompetisi di tiap-tiap negara, di mana berdasarkan data kompetisi ranking yang tertinggi itu ada di Liga Premier Inggris, ada La Liga Spanyol, terus ada di Liga Prancis, ada di MLS Amerika Serikat, Championship di Inggris, Pro Liga Arab Saudi, Star Liga Qatar, Jupiter Pro Liga Belgia, walaupun Belgia ranking 2 ini sudah out, begitu juga dengan Bundesliga Jerman out, serta Italia yang dalam babak pra-kualifikasi. Ada tim unggulan Prancis, Inggris, Spanyol, Argentina, Brasil. Inggris berpotensi mengulangi kejuaraannya di Piala Dunia 1966. The Three Lions tahun ini tampil apik selama penyisian fase grup B. Mereka mendulang 2 kemenangan, 1 imbang, tanpa menelan sekalipun kekalahan. Bahkan Harry Kane dan kawan-kawan hanya kebobolan 2 kali dan mampu mencetak 9 gol. Catatan ini jelas membuat The Three Lions layak diperhitungkan. Ya. Prancis di urutan berikutnya membuktikan diri menjadi favorit untuk juara. Mereka bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa melepas kutukan sebagai juara bertahan dan gagal lolos ke fase gugur berikutnya. Prancis merupakan juara dunia 2018 di Rusia dalam 3 edisi terakhir Piala Dunia 2006, 2010, dan 2014. Belum ada juara bertahan yang lolos dari fase grup jadi juara di edisi sebelumnya. Bahkan Kylian Mbappe dan kolega memastikan 16 besar di matchday kedua usai memborong 2 kemenangan sekaligus di grup D. Sayangnya mereka kalah dengan Tunisia 1-0 dengan pemain-pemain lapis kedua. Hal ini didukung adanya sejumlah pemain berkualitas. Prancis tetap menjadi favorit, seperti ada Hugo Lloris, Rafael Varane hingga Kylian Mbappe yang siap membawa Prancis jadi juara 2 edisi beruntun. Portugal layak diperhitungkan jadi juara Piala Dunia 2021. Alasan itu adalah faktor
Cristiano Ronaldo 5 kali ikut Piala Dunia. Ronaldo yang saat ini berumur 37 tahun belum bisa membawa Portugal menjadi juara. Tak membuat Cristiano Ronaldo itu patah arang, dan tentu saja ini adalah yang terakhir dari Cristiano Ronaldo untuk berkuat di kejuaraan dunia. Favorit berikutnya juara adalah Argentina, yang tidak bisa dianggap enteng ya, walaupun sempat terseok belum panas kalah dengan Arab Saudi, baru menggila di 2 laga pertandingan berikutnya di grup C, dan menggilas Meksiko dan Polandia dengan skor identik 2 gol tanpa balas. 2 kemenangan ini membawa Argentina menjadi juara grup C dengan raihan poin 6. Belum lagi nama Lionel Messi masih jadi pertaruhan besar Argentina untuk juara Piala Dunia tahun ini. La Pulga, julukan Lionel Messi, tentu berambisi menutup edisi Piala Dunia terakhirnya dengan sebagai juara World Cup. Sampai gitu, publik dari Argentina merindukan trofi Piala Dunia pulang ke negaranya, sebab tim Tego kali terakhir juara Piala Dunia pada edisi 1986 alias 36 tahun yang silam. Last but not least, tim yang memang sangat difavoritkan adalah Brasil. Ya, tak bisa dipungkiri, Brasil selama ini menjadi tolak ukur utama tim Samba kembali bersinar di tahun ini. Selain mereka dihuni sejumlah pemain berkualitas, mulai dari penjaga gawang hingga lini serang. Sebut saja ada Alisson Becker, kiper, Thiago Silva, pemain kawakan, Casemiro, pemain tengah, hingga ada Vinicius Junior yang menjadi daya gendong Brasil. Belum lagi besutan Tite ini mulus ke 16 dengan 100 juara grup E, masih menjadi favorit juara utama. Brasil, Argentina dari Amerika Latin, dan tentu saja dari Eropa, Prancis dan Spanyol. Akhirnya kejuaraan Piala Dunia ini boleh dikatakan menjadikan hiburan buat kita semua. Dan Liga Jepang dan Liga Korea Selatan ini yang memunculkan mereka hasil maksimal dalam babak penyisian. Liga Meksiko ada divisi kompetisi dari Belanda, Liga NUS Portugal, dari Primavera dari Costa Rica kompetisi, Superliga itu di Korea Selatan, dan Superliga dalam hal ini juga di Swiss. Diharapkan dengan kompetisi liga yang berjalan, di mana akan terciptanya pemain-pemain yang profesional dan tim yang dapat diandalkan. Terutama saat ini di Eropa merupakan barometer
perkembangan sepak bola khususnya sebagai industri, dan rata-rata pemain terkenal dan bayaran tinggi berada di benua Eropa. Akhirnya kita harapkan tim yang akan muncul dalam kejuaraan Piala Dunia khususnya ini akan menjadi pelajaran khususnya bagi kita di Indonesia untuk melakukan kompetisi yang berlanjut dan berjenjang, dan diharapkan kompetisi Liga 1 yang saat ini terhenti karena tragedi Kanjuruhan dapat bergulir kembali pada bulan Januari, dan ini sedang direalisasikan oleh PT Liga Indonesia baru dengan direkturnya Pak Ferry Paulus. Semoga Indonesia pun suatu saat dapat berpartisipasi ikut kejuaraan dunia. Untuk tahun depan kita diuji coba dengan kejuaraan dunia junior usia 20, dan inilah barometer perkembangan prestasi sepak bola Indonesia. Akhirnya, last but not least, kita tetap dukung khususnya wakil dari Asia untuk bisa berprestasi di kejuaraan dunia. Jangan lupa untuk like, untuk komen, subscribe, dan bunyikan lonceng. Diharapkan dapat maju dan berkembang, dan mohon dukungannya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.